Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Kami dari podcast Gen Z Berkarakter, kelompok 9 akan membawakan podcast yang berjudul Pendidikan Inklusif dan Multikultural. Dengan narasumber kami yang kami datangkan, Masya Allah tabarakallah, dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, seorang guru bahasa Indonesia menjual kota Bima sekaligus penulis buku dan karya ilmiah. Kami dari kelompok 9 mempersilakan kalian untuk menonton video ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gen Z. Selamat datang di podcast Gen Z Berkarakter, episode 2. Saya Putri Muti Ahmad sebagai main host Gen Z kalian, ditemani dengan si host lainnya. Dipersilakan untuk berkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Aila Azura Maulana. Saya Mita Amalia. Saya Nona Nahra. Saya Saskia Nurul Azmi. Dan kami akan menemani kalian sepanjang video podcast ini. Topik kita hari ini adalah pendidikan inklusif dan multikultural. Kita sangat beruntung karena bisa ngobrol dengan seorang guru inspiratif, Bapak Rozali Jauhari Alfani, MPD, guru bahasa Indonesia di Mandua, Kota Bima, yang sudah memiliki 10 tahun mengajar. Nah, beliau juga seorang penulis dengan karya terbarunya, Ibu Kata Nusantara, kumpulan puisi Kemdikdasmen 2024, Panduan Merayakan Jatuh Hati, Rindu dan Patah Hati, kumpulan puisi Guepedia 2024. Wow. Dan beliau juga pernah mendampingi siswanya melakukan riset di SLB. Sangat-sangat berkaitan bukan dengan pendidikan inklusif kita kali ini? Selamat datang Pak, terima kasih sudah menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Oke, terima kasih juga teman-teman Putri dan kawan-kawan. Sangat luar biasa. Oke, Pak, kalau kelas inklusif itu ibarat makanan, menurut Bapak lebih mirip gado-gado atau nasi campur? Oke, baik. Terima kasih. Ini sebuah kehormatan juga dari teman-teman sudah diajak diskusi belajar bareng pagi hari ini. Untuk pertanyaan pertama tadi, apakah inklusif itu gado-gado atau nasi campur nih kalau di makanan, diibaratkan makanan? Nah, kalau menurut saya pribadi itu gado-gado. Kenapa? Karena di dalam gado-gado kan mungkin teman-teman pernah nih makan gado-gado, komponennya atau isiannya tuh banyak kan. Ada sayur, tahu, lontong dan seterusnya. Yang itu semua walaupun berbeda-beda jenis, berbeda-beda bentuk, bisa bikin kita kenyang, bikin kita merasa nikmat, bikin makanan itu jadi lezat. Jadi inklusivitas dalam pendidikan itu juga seperti itu. Di kelas inklusif banyak anak dengan karakter yang berbeda, banyak anak dengan latar belakang yang berbeda, banyak anak dengan jalan hidup yang berbeda. Tapi ketika sudah masuk dalam kelas inklusif tadi, kelas yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan itu, semuanya jadi cair, semuanya jadi harmonis, semuanya dibangun dengan penuh rasa empati yang tinggi, sehingga pembelajaran atau aktivitas-aktivitas di kelas inklusif itu tidak akan terganggu meskipun terdiri dari banyak perbedaan tadi. Ya, kurang lebih seperti itu kalau diibaratkan dengan gado-gado tadi misalnya. Oke, demikian teman-teman. Betul banget, Pak. Justru karena macam-macam itu, lebih nikmat kita memakannya. Jadi, kita lanjut ke topik serius kita, yaitu segmen kedua tentang urgensi pendidikan inklusif dan multikultural. Kepada Tia Has Eca untuk menyatakan faktanya, diberikan waktunya. Jadi Pak, terdapat fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan ratusan suku bahasa dan agama. Sekolah seperti MAN adalah miniatur bangsa ini. Pendidikan inklusif dan multikultural bukan pelengkap, tapi kebutuhan yang mendesak.
Silakan lanjut Ayla untuk memberikan pertanyaannya. Oke, pertanyaannya nih Pak, sebagai guru yang sudah lebih dari 10 tahun mengajar, seberapa penting menurut Bapak menambahkan nilai inklusif dan multikultural di sekolah, yang khususnya di MAN? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang luar biasa. Sudah masuk mode serius nih ya, katanya tadi. Ya Pak, tapi kita Jadi, santai, kita podcastnya ala-ala Gen Z minum gitu Pak. betul. Oke, untuk inklusivitas dan multikulturalisme, khususnya di MAN, itu seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa perbedaan itu bukan halangan atau bukan masalah di Indonesia ini. Kita udah nggak bisa lagi nih lari dari perbedaan suku, agama, ras, organisasi, karakter, dan latar belakang lainnya itu. Jadi, ketika kita mau menerapkannya di lingkungan pendidikan, ya tentu harus ada kesepakatan bersama, harus ada komitmen yang kuat antar warga sekolah, warga pendidikan itu, khususnya kami di Madrasah Aliyah misalnya, untuk menguatkan potensi diri walaupun berada dalam komponen-komponen yang berbeda suku, berbeda agama dan seterusnya. Kemudian setelah komitmen itu ada, nah ini kita perlu dua hal. Yang pertama perlu adanya suri tauladan, yang kedua itu perlu adanya aksi nyata. Jadi suri tauladan ini bisa dari mana saja. Kalau di pendidikan di sekolah ya mungkin dari guru. Guru dengan latar belakang berbeda, dengan asal muasal yang berbeda, daerahnya, sukunya dan seterusnya, itu memberi contoh ada kekompakan, kerjasama, kolaborasi antar guru yang berbeda-beda tadi, sehingga menghasilkan pendidikan atau pembelajaran yang berkualitas. Kemudian, bagaimana suri tauladan itu dibentuk atau diwujudkan? Ya tadi ada aksi nyata, bisa melalui sosialisasi, bisa memasukkannya dalam pembelajaran di bahasa Indonesia, di pembelajaran sosial, bahkan di sains. Jadi perbedaan-perbedaan tadi tidak hanya dilisankan, tapi juga dikuatkan di hati dan juga diwujudkan melalui aksi-aksi nyata, khususnya di lingkup pendidikan. Seperti itu. Wah, ternyata memang harus mewujudkannya dengan aksi nyata ya Pak. Lanjut Betul. Ya, lanjut kepada si host Mita, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Menurut Bapak, dalam konteks Indonesia yang menjemuk, mengapa pendidikan multikultural bisa menjadi benteng persatuan bangsa? Oke, terima kasih. Kenapa sih kita udah jelas-jelas beda-beda, udah punya karakter sendiri-sendiri, kok bisa itu dibilang benteng persatuan bangsa misalnya. Nah, ini konsep multikulturalisme ini harus benar-benar kita pahami dulu bersama. Apakah perbedaan budaya, suku, bahasa dan lain-lain tadi akan menjadi penyebab kita berkonflik, atau justru makin mempererat, memperkuat potensi diri kita sebagai anak bangsa. Karena dengan pendidikan multikultural tadi diterapkan di sekolah maupun di luar sekolah, itu bisa menjadi jalan atau bisa menjadi wadah kita untuk saling mengenal satu sama lain. Bukannya di dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan bahwa kita diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa tujuannya? Untuk saling mengenal satu sama lain. Bukan untuk berkonflik, bukan untuk saling menganggap diri paling lebih, paling hebat, si paling sudah gitu. Saya Jawa, saya nih paling oke. Saya Makassar, saya Bugis, saya nih paling segalanya. Saya Bima nih, saya yang lebih dari kalian. Nah, itu enggak gitu. Jadi konsep multikulturalisme sebagai benteng itu tadi, bahwa kita dengan ratusan perbedaan ini harus menjadikan itu sebagai alat, media dan wadah kita membentuk atau memupuk rasa persatuan, rasa nasionalisme. Ibarat sapu lidi, kalau kita bareng-bareng nih, kalau kita sama-sama, itu kan bisa nyapu lebih bersih dibanding kita menggunakan 1-2 batang lidi seperti itu. Jadi ketika kita berbeda-beda dan bisa bersama-sama atau berkolaborasi, itu kita jadi bangsa yang kuat. Falsafah kita udah jelas di situ, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua gitu.
Gitu Kak. Berarti kita tuh walaupun kita berbeda, tapi sebab perbedaan itu kita harus sambil menguatkan ya. Sebab perbedaan itu menjadi salah satu benteng kuat kita. Baiklah, Betul. Pak. Bapak kan katanya pernah mendampingi siswa untuk melakukan riset di SLB nih, Pak. Itu kan pengalaman yang Betul. berharga sekali ya, Pak. Iya. Betul Kak, betul. Nah, Jadi, Pak, kesan apa yang paling melekat saat pertama kali Bapak masuk dan melihat langsung proses belajar di sekolah luar biasa tersebut? Oke, terima kasih. Jadi pengalaman di SLB kala itu, kalau tidak salah ingat saya itu tahun 2021-2022. Itu kan pasca COVID juga. Ketika masuk di sekolah itu dalam rangka riset karya ilmiah siswa waktu itu untuk salah satu event tingkat nasional, itu kami melihat hal-hal yang sebelumnya mungkin tidak pernah dibayangkan atau tidak pernah kami temui di sekolah yang tempat kami. Misalnya di SLB itu benar-benar kita melihat perlakuan yang berbeda, kemudian konsep pembelajaran yang berbeda, pendekatan yang berbeda kepada dari guru kepada siswa-siswanya. Itu jelas lebih seperti kita melihat ada sentuhan-sentuhan kehangatan, ada empati yang tinggi, kemudian ada anak-anak dirangkul untuk sama-sama bergerak, sama-sama maju, sama-sama nggak minder lah dengan keadaan mereka di sana. Jadi ketika kami riset atau kami berdiskusi saat itu, kesan yang paling mendalam itu ternyata ketika pendidikan atau pembelajaran atau aktivitas itu dilakukan dengan hati, itu akan dapat feel-nya, akan dapat sesuatu yang di luar dari bayangan atau ini kita ekspektasi kita. Karena anak-anak kan entah itu di tingkat dasar, menengah atau bahkan perguruan tinggi seperti teman-teman, ketika dosennya atau ketika gurunya mengajar, mendidik dengan hati, kita tuh seperti akrab, seperti tidak ada jarak, seperti enak untuk bahkan sampai curhat, bahkan minta solusi untuk aktivitas-aktivitas yang lain, tidak sungkan bertanya dan lain-lain. Begitu sih di SLB yang kami amati kemarin. Sehingga empati dan hati itu benar-benar sangat dijunjung tinggi di situ, sesuai dengan keadaan di situ. Gitu Kak. Nah, berarti empati di SLB tuh lebih kerasa tinggi banget ya Pak, karena perbedaan yang sangat signifikan lah terjadi. Betul Kak, betul. Ayla? Oke, kalau dibandingkan dengan sekolah reguler seperti MAN, perbedaan apa yang paling terlihat menurut Bapak? Oke, kalau di sekolah reguler, baik di SMA atau MA, untuk di SLB itu seperti tadi saya sampaikan, pendekatannya itu benar-benar sangat-sangat natural, sangat-sangat kita melihat anak itu sebagai bagian dari jiwa kita gitu. Kalau gurunya, berdasarkan wawancara juga dengan gurunya ini. Karena ketika anak-anak ini sudah, mohon maaf, memiliki keistimewaan dalam tanda kutip keterbatasan di sekolah itu, lalu gurunya juga cuek, misalnya gurunya acuh, gurunya tidak peduli, kan mereka tidak akan bisa berkembang. Kalau di reguler dengan anak-anak atau siswa-siswa yang, mohon maaf, kalau kita boleh bandingkan, yang sudah memiliki potensi atau tidak memiliki keistimewaan berbeda dengan teman-teman di SLB, itu kan pendekatannya harusnya memang tetap pakai hati, tetap empati. Cuma ketika di reguler, kita cukup mengarahkan, kita cukup memberitahu lewat WA pun mereka sudah bisa melaksanakan itu dengan maksimal. Kalau di SLB, di sekolah-sekolah luar biasa itu kan berbeda. Harus diarahkan pelan-pelan, harus ditenangkan, harus dikuatkan kepercayaan dirinya, mentalnya, sehingga nanti mereka juga tidak merasa, wah saya ini sia-sia nih hidup misalnya, saya ini punya kekurangan, nggak bisa berdaya saing di luar, nggak bisa beraktivitas yang positif dan lain-lain. Jadi lebih kerasa ininya sih,
pendekatan hatinya di situ di SLB gitu. Setelah Bapak mengunjungi tempat tersebut ya Pak, kan pasti Ya. adanya kelihatan fasilitas-fasilitas ya Pak ya, yang bagaimana menurut Bapak tuh pasti berbeda lah. Kepada Mita dipersilahkan. Menurut Bapak, apakah fasilitas di SLB itu sudah memadai untuk mendukung siswa berkebutuhan khusus? Oke. Untuk di SLB yang kami kunjungi saat itu kebetulan tingkat dasar atau jenjangnya di SD. Jadi kalau untuk fasilitas untuk tingkat SD kami rasa sudah memadai, sudah cukup, sudah sesuai dengan kebutuhan anak di Kota Bima gitu. Mungkin kalau di kota-kota besar yang lain ya, di Jawa, di Bali, di Sulawesi itu pasti punya potensi atau punya ininya yang masing-masing gitu. Kalau untuk di Kota Bima yang kami kunjungi kemarin itu sudah memadai, sehingga anak-anak juga ternyata bisa berkarya di situ, bisa menghasilkan sesuatu dari mohon maaf keterbatasan yang mereka miliki, karena gurunya benar-benar memanfaatkan fasilitas yang tersedia seperti itu. Dan harapannya sih pemerintah atau siapapun itu, NGO dan lain-lain, bisa memperhatikan itu juga di SLB yang lain, sehingga anak-anak SLB itu tidak merasa mereka ini bagian lain dari pendidikan kita gitu, tapi mereka merasa kita ini sama-sama anak bangsa yang harus maju bersama gitu Kak. Berarti pemerintah tuh masih harus memberikan perhatian lebih ya kepada sekolah SLB yang ada di Bima. Saya juga karena tinggal di Bima pernah ngelihat secara langsung juga. Bagaimana Betul Kak. Dipersilakan kepada dia untuk melanjutkan pertanyaan. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kalau diberi kesempatan lagi mendampingi riset, bagian mana yang ingin Bapak pelajari lebih dalam? Oke. Kalau ada kesempatan lagi, baik di SLB yang ada di sini atau mungkin di sekolah luar biasa yang setara jenjang MA atau SMA gitu, bagian yang saya pengen dalami gitu, yang metode pendekatan siswa tadi. Karena gini, kita kan generasi sekarang sudah berbeda dengan generasi saya yang dahulu. Generasi 90-an, 2000-an itu sudah sangat berbeda. Pola hidupnya, berbeda tantangannya, berbeda pendekatannya. Nah, ketika saya yang hidup pada zaman itu sekarang mendapat tantangan untuk mengajar atau mendidik di MAN atau di sekolah ini terhadap generasi-generasi yang kekinian, itu kan mesti memakai pendekatan yang berbeda. Kan dikatakan siapa ya yang mengatakan, Ali bin Abi Thalib atau Umar bin Khattab, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Artinya saya nggak bisa memaksakan pendekatan yang dipakai guru saya dulu, tapi harus sesuai dengan zaman yang sekarang, anak yang sekarang gitu. Nah itu yang pengen saya dalami, dan di SLB itu sepertinya lebih mampu untuk kita belajar itu karena mereka menghadapi anak-anak atau siswa-siswa atau teman-teman kita yang memang berkategori istimewa gitu Kak. Terima kasih Pak. Ya, sama. Mari kita lanjut ke Eca. Silahkan Eca. Iya. Jadi Pak, ada sedikit pertanyaan dari metode yang tadi Bapak sebutkan pada saat Bapak melakukan riset. Gimana sih Pak reaksi mereka saat pertama kali Bapak datang ke sekolah tersebut? Apakah mereka langsung, mohon maaf, langsung tantrum atau gimana Pak? Oke. Waktu kami datang, karena waktu itu kan jam belajar ya, jam masih dikondisikan oleh gurunya gitu. Kami juga pakai seragam sekolah. Kami minta izin di gurunya sebelumnya untuk melakukan riset atau kunjungan ke sekolah itu. Kalau dari gurunya sudah welcome, tapi kalau anak-anaknya ada yang seperti tadi, ada yang masih tantrum, ada yang masih seperti keheranan. Ini siapa nih kayak gitu, karena mungkin dari
pakaian yang berbeda atau tampilan yang berbeda, itu kan mereka melihat sehari-hari gurunya, melihat sehari-hari dengan pakaian yang sama, tiba-tiba datang orang dengan pakaian yang berbeda misalnya, atau orang dengan wajah yang berbeda. Mereka sempat seperti keheranan, tapi alhamdulillahnya itu kan masih jam belajar, jam kontrol guru, dan mereka masih bisa dikondisikan. Yang menyambut juga ada 1-2 orang, dan itu karena masing-masing anak itu kan punya karakter ya. Ada yang memang agak introvert, ada yang memang aktif, ada yang memang butuh analisis lama, dia memahami sesuatu, melihat sesuatu yang baru gitu. Itu yang kami temukan di sana, dan itu bagian dari inklusivitas yang memang sudah ada di lapangan yang kami lihat seperti itu. Begitu, Kak. Berarti kalau misalnya kita bicara ya perihal sekolah reguler seperti MAN, pasti kan ada hambatan terbesar ya Pak, kalau misalnya MAN seperti biasa itu memasukkan memasukkan siswa-siswa seperti siswa SLB ya, kayak luar biasa memiliki istimewaan, pasti memiliki hambatan terbesar ya Pak. Menurut pandangan Bapak, menurut pandangan Bapak, kalau misalnya diterapkannya pendidikan inklusif di MAN, apa yang menjadi hambatan terbesarnya? Oke. Kalau di MAN itu atau di sekolah reguler Madrasah Aliyah, kalau dari hambatan internalnya mungkin lebih kepada bagaimana menyiapkan sumber daya tenaga pendidiknya atau gurunya. Karena kan SLB, mohon maaf, dengan sekolah reguler atau sekolah pada umumnya itu kan tenaga pendidiknya harus punya kemampuan lebih. Kalau SLB itu dia bahkan bisa disebut psikolog, dia ahli dalam mental, kemudian tahan banting, sabar begitu. Nah, ketika masuk inklusivitas atau penerapan pendidikan inklusif di sekolah reguler, sekolah yang umum, itu sumber daya gurunya masih menjadi tantangan, masih harus dipersiapkan dengan matang. Kemudian kalau dari eksternal itu pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat itu kan stigma kita di Indonesia umumnya itu melihat perbedaan itu seringnya masih wah dia berbeda, dia bukan golongan saya, dia berbeda, dia anak yang begini, dia siswa yang begini. Sehingga kadang terjadi intrik di luar madrasah atau di luar lingkup pendidikan ketika terjadi perbedaan dibanding di dalam lingkup pendidikan. Apalagi aktivitas masyarakat kan berbeda dengan aktivitas di dalam lingkungan sekolah. Kalau lingkungan sekolah kan ada aturan, ada interaksi yang positif yang lain. Kalau di masyarakat kan bebas, walaupun tetap ada aturan. Cuma itu tadi, rantangannya bisa internal, bisa eksternal. Kalau diterapkan di sekolah reguler atau sekolah umum. Seperti itu. Oke Pak, menurut pandangan Bapak, bagaimana peran guru yang belum terbiasa mengajar anak berkebutuhan khusus saat menghadapi situasi kelas inklusif? Oke, nah itu tadi guru yang mengajar di kelas istimewa, ya saya membahasakannya kelas istimewa, bukan kelas berkebutuhan khusus, kelas istimewa ini. Kompetensi guru di kelas istimewa ini tentu harus benar-benar diperhatikan. Di jenjang pendidikan kita, dimanapun, di SD, SMP, SMA, untuk kompetensi pendidik yang akan nantinya mengajar di kelas istimewa tadi, yang inklusif tadi, itu tampaknya masih harus diperkuat lagi. Kompetensi bukan hanya kompetensi ini ya, mengajar materi, kemudian bagaimana mengelola kelas dan seterusnya, tapi juga dia harus mampu menjadi orang yang sabar, orang yang benar-benar peka, orang yang punya empati yang tinggi, jiwa sosialnya harus juga berkembang, sehingga sehingga ketika misalnya nanti mengajar di kelas istimewa itu, apalagi dalam waktu yang lama, dia akan berinteraksi dengan lingkungan yang dia harus punya rasa kesabaran, empati, dan lain-lain tadi. Jadi itu yang mudah-mudahan ketika pun kami atau siapapun diberikan kesempatan untuk
mengajar atau melakukan penelitian dan lain-lain di kelas inklusif itu bisa lebih baik ketika kompetensinya juga diperkuat. Seperti itu, Kak. Oh, jadi butuh empati dan kesabaran yang tinggi ya, Pak? Butuh. Di sekolah reguler atau di siswa yang reguler pun kita harus benar-benar sabar. Apalagi mohon maaf di teman-teman yang punya keistimewaan tadi. Gitu, Kak. Karena tadi sudah membahas segmen tantangan dan hambatan sekolah reguler, kita akan lanjut ke segmen kelima, yaitu landasan dan nilai pendidikan multikultural. Kepada Eca dipersilahkan untuk mulai tentang Jadi, Kak, terdapat kalau kita bicara multikultural, kita punya fondasi seperti yang Bapak bilang tadi, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Prinsipnya adalah kesetaraan, penghargaan terhadap perbedaan, dan keadilan sosial. Silahkan. Jadi Pak, dari sekian banyaknya nilai dan prinsip itu, mana yang paling sering Bapak tekankan di kelas agar siswa itu betul-betul belajar menghargai perbedaan? Oke, terima kasih Kak pertanyaannya. Jadi di kelas dengan siswa yang heterogen, siswa dengan karakter yang berbeda-beda, kita di kurikulum Merdeka pun kemarin sudah diatur ya, ada pembelajaran berdiferensiasi. Artinya memfasilitasi, mengakomodasi perbedaan-perbedaan itu. Nah, kalau ditanya tadi mana nih yang paling urgent atau yang paling prioritas untuk diterapkan? Kalau saya yang pertama itu atau kami di sini itu kesetaraan. Kenapa? Karena kalau kita sudah merasa setara, sudah merasa sama, sudah merasa tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan untuk dijadikan masalah, itu nanti secara alamiah, secara tidak langsung anak-anak juga mengalir, tidak akan adanya konflik, misalnya saling mengejek suku, saling mengejek asal daerah, latar belakang, dan seterusnya. Karena mereka sudah paham apa itu konsep kesetaraan. Kita sama-sama di sini datang mencari ilmu, bukan mencari permusuhan, misalnya seperti itu. Kita di sini setara, walaupun kita dari A, dari B, dari C, tapi kita didatangkan ke sini satu keluarga yang sama, utuh menjadi satu keluarga di kelas itu, misalnya di kelas 10 berapa, 11 berapa, 12 berapa. Jadi ketika kesetaraan sudah oke, nanti dia akan menyusul yang lain-lain. Bagaimana prinsip keadilan, bagaimana prinsip-prinsip yang lain, yang mudah-mudahan ketika itu diterapkan di MAN misalnya di anak-anak remaja, dia akan terbawa terus sampai ke kehidupannya ke depan. Seperti itu Kak. Jadi menurut saya kesetaraan sih yang paling prioritas gitu. Berarti memang sudah ada di kurikulum sekolahnya juga ya Pak ya? Untuk Iya betul. Untuk mengedepankan kesetaraan. Baiklah Pak, untuk ke segmen ke-6, strategi dan solusi kepada Kiai Kesehatan. Jadi, teori itu penting, tapi praktik di kelas lebih menentukan. Bisa ceritakan pengalaman nyata Bapak di kelas ketika siswa dari latar belakang berbeda belajar bersama, aktivitas atau metode apa yang paling efektif menurut Bapak? Oke, baik. Jadi kalau di kelas, terutama di bahasa Indonesia, itu banyak materi untuk sekarang, untuk kurikulum yang sekarang, itu banyak materi yang menuntut kita untuk mengedepankan kolaborasi, mengedepankan siswa-siswa itu diajak diskusi, tapi dalam kelompok-kelompok kecil, seperti itu. Kenapa begitu? Dengan metode kolaboratif tadi, memberikan mereka kesempatan untuk berkelompok. Misalnya di materi ini si A berkelompok dengan si B. Nanti di materi berikutnya kita kelompokkan si A dengan si C. Jadi mereka secara tidak langsung saling mengenal, nanti lama-lama saling menghargai perbedaan. Kemudian dengan kolaborasi tadi mereka bisa menghasilkan sesuatu yang positif seperti itu. Jadi kalau kami di bahasa Indonesia dan mungkin di mapel yang lain, karena ini sudah ada standar kurikulumnya, itu dengan metode berkolaborasi atau berkelompok tadi di dalam kelas itu efektif untuk membentuk rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, kesetaraan di antara siswa itu. Bahkan sekarang di kurikulum terbaru
itu di Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah, kita tidak hanya siswa yang menerapkan kesetaraan atau inklusivitas tadi. Bahkan guru-gurunya juga ada tuntutan untuk saling belajar lintas disiplin ilmu, berkolaborasi antara guru bahasa Indonesia dengan guru ekonomi misalnya di materi apa misalnya. Atau guru bahasa Indonesia dengan guru IPA pada materi tertentu itu bisa berkolaborasi. Dalam materi debat misalnya kalau di bahasa Indonesia di kelas 10. Di materi debat, secara teori debat itu masuk bahasa Indonesia, tapi misalnya dia mendebatkan anak-anak itu berdebat tentang masalah ekonomi negara. Berarti kita bisa melibatkan guru mapel ekonomi seperti itu. Jadi lintas disiplin, kolaborasi. Nah, itu metode yang mudah-mudahan sudah disepakati oleh pemerintah, sudah diberikan aturan, bisa diterapkan di sekolah dan efektif seperti itu. Ya. Oh, jadi melalui metode kolaborasi Pak atau kolaboratif, pastinya manfaatnya untuk membuat mereka lebih jago public speaking ya Pak? Betul, itu juga salah satunya, ya. Menurut Bapak itu tuh sudah sangat efektif nggak Pak? Atau mungkin udah ada contohnya mungkin Pak yang pernah dialami gitu selama pembelajaran di sekolah Bapak mungkin bisa diceritakan sedikit mungkin Pak? Kalau efektif menurut saya di bahasa Indonesia itu sangat efektif. Mudah-mudahan begitu juga di mapel lain. Buktinya di sekolah kami dengan rutinnya kita menerapkan metode kolaboratif tadi, anak-anak makin percaya diri untuk tampil, percaya diri untuk bisa bersaing di luar misalnya. Jadi mereka tidak hanya ini kan mereka sekolah juga mereka berkompetisi untuk menjadi yang terbaik misalnya, untuk meraih nilai yang baik misalnya, itu tidak bisa dilepaskan. Cuma kita juga memakai metode kolaboratif tadi, mereka bisa bekerja sama, mereka bisa membangun chemistry di situ, mereka bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Misalnya seperti tadi di materi debat misalnya atau negosiasi. Ketika kami membagi mereka dalam kelompok, mereka saling berinteraksi, saling berdiskusi satu sama lain tentang topik apa misalnya atau mosi apa yang diperdebatkan dengan kelompok yang lain. Jadi mereka bisa bertukar pikiran, saling menambah wawasan juga di situ, dan rasa percaya diri. Ketika mereka individu-individu ini disatukan, dia ternyata lebih kuat, lebih mampu untuk menyuarakan sesuatu atau menghasilkan karya seperti itu. Baik Bapak, Begitu. terima kasih. Echa, apakah ingin memberikan sebuah pertanyaan atau pernyataan? Mungkin ini tentang kurikulum merdeka seperti yang kita ketahui Pak pada pengalaman pribadi saya di sekolah SMA saya, kita itu di kelas 10 kita belajar semua mata pelajaran, dan setelah kelas 11-12 kita memilih mata pelajaran yang kita sukai. Apakah cara ini bisa meningkatkan daya minat siswa kepada mata pelajaran yang diminati tersebut dengan adanya kebijakan ini Pak? Oke. Jadi pemerintah melalui Menteri Pendidikan itu kan sudah benar-benar dari tahun ke tahun atau dari periode ke periode sudah gonta-ganti kurikulum, gonta-ganti sistem, itu tujuannya jelas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu muncul kemarin kurikulum merdeka. Ketika kelas 10 kita masih hampir 19 atau 21 mapel ya teman-teman pelajari. Kemudian ketika masuk kelas 11 dan kelas 12 tentunya itu sudah mulai mengerucut ke mapel pilihan atau jurusan yang diminati. Yang IPA ya IPA, yang IPS IPS, bahasa-bahasa, kalau di kami ada keagamaan. Kalau ditanya apakah itu efektif untuk membantu siswa berkembang misalnya, itu efektif. Kenapa? Karena ketika siswa sudah menentukan pilihannya di kelas 11 itu sudah dia tahu nih arahnya mau kemana nanti. Walaupun memang dari 100 siswa misalnya 80 lah siswa itu yang benar-benar paham dia di IPA, dia di IPS atau di bahasa. Nah 20 ini kadang-kadang yang masih menjadi tantangan. Ada yang ikut-ikutan temennya,
Ada yang bingung, daripada saya bingung, ya udah saya masuk IPA aja, saya masuk IPS aja. Yang pasrah itu pasti ada di berbagai sekolah, di berbagai jenjang pendidikan. Cuma kita nggak fokus di situ. Kita fokus bagaimana membentuk siswa sejak awal itu untuk menentukan pilihannya. Bahkan sebelum kurikulum merdeka sebenarnya saya kayaknya lebih senang kurikulum yang sebelumnya 2013. Itu sejak kelas 10 sudah dipetakan tuh 10 IPA, 10 bahasa, 10 agama, 10 IPS gitu kan ya. Jadi ketika sejak awal masuk SMA dia sudah tahu dia arahnya mau dibawa kemana nih gitu. Tapi nggak apa-apa, kurikulum merdeka juga bagus. Kelas 10 dikasih dulu semua, dibikin siswa itu mendapat tantangan untuk menemukan potensi jati dirinya. Nah, baru di kelas 11 mereka sudah mulai mengerucut, mulai fokus di IPA atau di IPS atau di bahasa, di agama, seperti itu. Efektif sih menurut saya sejauh ini. Begitu, Kak. Terima kasih, Kak. Kepada Mita, dipersilakan untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, Pak, strategi praktis apa yang bisa langsung dipakai? Apakah lewat cooperative learning, project based learning, atau menggunakan kearifan budaya? Mohon maaf Kak, Mita nggak kedengaran suaranya, kurang jelas. Mungkin bisa diganti dengan saya. Nggak bisa Oke, boleh. Menurut Bapak, apa ya strategi praktis yang bisa dipakai langsung oleh guru lain? Apakah itu lewat cooperative learning, project based learning, atau menggunakan kearifan budaya lokal? Oke, terima kasih Kak. Kalau dibilang mana yang harus dipilih nih, kalau boleh memilih, kalau saya dengan teman-teman itu biasanya pakai yang PJBL, Project Based Learning. Kenapa? Karena anak-anak atau siswa-siswa kita ajak untuk berkelompok, kita ajak untuk beraktivitas di luar kelas atau bahkan di dalam kelas itu untuk menghasilkan sesuatu, menghasilkan karya, menghasilkan produk. Kemarin produk-produk itu bahkan bisa dipamerkan atau dipakai di ajang P5 ya, mungkin teman-teman masih ingat proyek penguatan profil pelajar Pancasila walaupun sekarang sudah dihapus. Nah, artinya ketika anak-anak ini belajar kemudian menghasilkan sesuatu dari proyek-proyek yang disediakan oleh gurunya, mereka sepertinya lebih dapat materi itu nggak hanya teori, mereka langsung praktek, langsung bisa mengeksekusi apa-apa yang ada di teori gitu, entah di bahasa Indonesia, di bahasa Inggris, di matematika, sains dan lain-lain begitu. Tapi untuk yang tadi kooperatif, kemudian memanfaatkan kearifan lokal, bahkan sekarang ada pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning, itu semuanya bisa saling menguatkan satu sama lain. Tergantung mapelnya, tergantung materinya, dan tergantung gurunya nih mau condong kemana nih. Mau yang kooperatif, cocok nggak di kelas itu? Kadang misalnya kami nih megang 5 kelas, bisa saja 2 kelas ini cocoknya cooperative learning, tapi 2 kelas ini dia pakai PJBL, yang satunya metode yang lain. Jadi itulah tantangannya jadi guru, tantangannya di dunia pendidikan harus menguasai banyak hal. Walaupun generasi sekarang lebih simpel sih, lebih teknis, lebih praktis, ketika diarahkan ini mereka sudah cepat paham dibanding zaman-zaman saya dulu yang memang harus ditemani, harus didampingi pelan-pelan gitu. Semua efektif, tapi kalau kami pribadi itu yang PJBL tadi, Project Based Learning tadi. Wah, Itu, terima Kak. kasih Pak sudah memberikan gambaran juga kepada kami sebagai prodi pendidikan Iya. bahasa Inggris. Jadi Pak, Betul. kita lanjut ke segmen 7 nih Pak, tentang sinergi dan harapan. Pendidikan inklusif dan multikultural bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga keluarga dan masyarakat. Menurut Bapak, seberapa penting sih peran orang tua dalam mendukung pendidikan inklusif? Oke, terima kasih. Kalau peran pihak eksternal seperti yang saya sampaikan tadi itu sangat-sangat penting. Karena apa?
Karena kan di sekolah siswa paling sampai ini ya, dari pagi sampai jam berapa gitu, jam 2 atau jam 3. Selebihnya kan mereka berasal dari keluarga, mereka berasal dari orang tua. Ketika orang tuanya sudah cuek, sudah tidak peduli, pokoknya kamu sekolah saja, kamu mau berantem kayak mau apa di sekolah, ada anak yang berbeda, dibully dan seterusnya. Nah, itu nanti akan bahaya. Jadi kolaborasi antara sekolah, antara guru dengan orang tua itu juga sangat-sangat penting. Karena apapun itu, siswa-siswa ini atau anak-anak ini atau teman-teman itu kan berasal dari keluarga. Kalau di keluarga sudah diterapkan perhatian yang baik, sudah ditanamkan nilai-nilai inklusivitas dan multikulturalisme tadi, sudah diajarkan bagaimana menghargai orang, nanti dia datang ke sekolah, dia main di masyarakat, dia berorganisasi atau yang lain, dia nggak akan jadi orang yang merundung orang atau membuli orang. Dia akan menerima perbedaan itu dengan lapang dada. Tidak ada bahkan dalam pikirannya untuk merendahkan orang lain, misalnya seperti itu. Ketika di rumah dia sudah dapat perhatian itu, dia dapat pengarahan itu. Itu penting sekali orang tua itu. Begitu, Kak. Berarti perhatian atau perannya orang tua itu sangatlah penting bagi para anak-anak untuk memahami tentang pendidikan inklusif ya Pak ya. Benar, penting banget Kak. Kepada Ayla dipersilahkan. Kalau bicara masa depan, apa harapan Bapak untuk sekolah yang berkebutuhan khusus di Indonesia dan apa pesan Bapak untuk pemerintah agar pendidikan inklusif itu bisa lebih baik? Oke, terima kasih Kak Ella. Untuk harapan saya, mudah-mudahan pendidikan kita, apapun kurikulumnya, siapapun menterinya, gimana pun sistemnya, pendidikan kita masih di jalan yang benar, di jalan yang tepat. Artinya, pendidikan kita ini tidak hanya berfokus pada ujiannya, pada materinya, tapi harus menyentuh sisi-sisi lain. Sisi-sisi psikis, sisi-sisi mental siswa atau mahasiswa itu juga perlu diperhatikan. Sehingga apa? Ketika kita sudah sama-sama baik, sama-sama tidak ada jarak, sama-sama saling peduli, saling peka, itu akan lebih mudah mentransfer ilmu pengetahuan itu. Dibanding kita tiap hari kasih materi, tapi kita nggak perhatikan nih anak, kenapa tidur di kelas ya? Jangan-jangan dia malamnya kerja bantu orang tuanya misalnya, atau dia ada masalah di rumah dan seterusnya. Nah, guru itu atau dosen juga harus peka di hal itu gitu. Untuk pemerintah tentu jelas perhatian terhadap sekolah-sekolah luar biasa yang menampung teman-teman kita yang istimewa itu juga harus maksimal. Jadi nggak bisa dilepas begitu saja mereka. Karena mereka juga masih menjadi bagian warga negara Indonesia. Mereka juga harus mendapat perhatian yang sama, hak yang sama dalam berpendidikan. Jadi kalau pemerintah menganggap mereka anak tiri atau anak nomor sekian, nah itu keliru. Jadi pemerintah harus setara. Sejak di pemerintah kita sudah harus melihat contoh bagaimana memperhatikan teman-teman yang berbeda. Jadi kita bergerak nih maksimal di bawah, kita sebagai teman-teman di dunia pendidikan bergerak untuk membantu mereka, tapi pemerintah nggak terlibat juga kan sama juga bohong. Jadi pemerintah ini harus memberikan perhatian baik dari kompetensi gurunya, sarana prasarana atau hal-hal lain yang menjamin masa depan mereka. Seperti itu, Kak. Mari kita bawa ke tentang multikultural, karena tadi kita kan fokusnya ke inklusif nih apa ya? Ada di segmen bawah tentang fakta terkini dan refleksi. Kepada Eca dipersilakan untuk memberikan survei Setara Institute tahun 2023. Jadi ada fakta Pak, survei Setara Institute tahun 2023 menunjukkan bahwa 70,2% siswa SMA sudah toleran. Tapi di tahun 2024 tercatat 260 kasus pelanggaran kebebasan beragama, naik dari 217 di 2023. Jadi ada kemajuan, namun ada tantangan, tapi tantangan juga meningkat. Oke, izinkan saya untuk memberikan pertanyaan dari fakta yang disebutkan tadi. Pak, bagaimana fakta ini tercermin di lingkungan MAN? Apakah siswa makin toleran atau justru tantangannya juga makin kompleks? Oke, terima kasih.
Jadi sesuai dengan data yang disampaikan Setara Institut tadi, kita ini sebenarnya remaja kita atau generasi kita kan makin peduli nih dengan perbedaan, makin paham apa itu arti perbedaan. Walaupun ternyata di lapangan kasus-kasus intoleransi, kasus-kasus bullying akibat perbedaan itu juga ternyata meningkat. Nah, ini menjadi sebuah kebanggaan juga kita data kita seperti itu, tapi juga ada tantangan, tetap ada tantangan. Bagaimana demand? Nah, sejauh yang kami pahami untuk siswa di Madrasah Aliyah di Kota Bima itu kalau tingkat intoleransinya itu sangat-sangat minim. Kenapa? Karena kami di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bima juga punya program moderasi begitu. Moderasi itu artinya membuat anak-anak atau siswa ini juga saling memahami perbedaan. Di Kementerian Agama sudah dijelaskan juga ada program moderasi beragama. Bagaimana penerapannya? Itu bisa di saat mungkin imtak, kemudian ada program literasi di setiap pagi, ada wali kelas yang terus mengingatkan baik di kelas maupun lewat WA group dan lain-lain bahwa anak-anak nih harus bisa saling berinteraksi secara positif, tidak boleh saling membuli dan seterusnya. Bahkan ditempel di mading-mading selebaran atau poster tentang anti perundungan, tentang kesetaraan dan seterusnya. Sehingga secara tidak langsung anak-anak itu tersugesti bahwa kita ini memang tidak bisa mengelakkan perbedaan, tapi kita punya harapan untuk bisa bangun bangsa ini sama-sama dengan kesetaraan tadi. Jadi alhamdulillah di tempat kami itu tingkat intoleransinya sangat-sangat minim. Bahkan mungkin ya ada ria-ria kecil itu karena kita berinteraksi sosial kan pasti ada konflik sedikit atau apa, tapi kalau sampai muncul ke permukaan dan besar itu tidak ada, hampir tidak ada. Alhamdulillah seperti itu. Terima kasih Pak. Ternyata di Mandua Kota Bima itu sudah banyak sekali kayak poster-poster yang bisa membuat anak-anak atau siswa-siswa itu tersugesti bahwa kita nggak bisa menghindari namanya perbedaan, tapi kita hidup dalam perbedaan. Dan kita harus menghargai perbedaan itu. Kepada Mita, dipersilakan. Baik, dari pengalaman Bapak, dampak positif apa yang sudah terlihat pada siswa? Dan apa harapan terbesar Bapak terhadap peran pendidikan multikultural untuk generasi muda Indonesia? Iya, terima kasih Kak Mita. Jadi kalau dampak positifnya banyak sekali. Anak-anak bisa menjadi anak-anak atau siswa-siswa yang saling merangkul tanpa adanya konflik baik fisik maupun verbal seperti itu. Hampir tidak ditemukan anak-anak yang mohon maaf mencela orang tua temannya misalnya gitu ya, mencela asal daerah temannya atau mencela latar belakang atau bentuk fisiknya dan seterusnya. Itu karena sudah ditanamkan sejak mereka masuk di sini itu prinsip moderasi tadi, prinsip yang saling menerima, prinsip jalan tengah, tidak boleh terlalu ekstrim, tidak boleh juga terlalu lembek. Jadi anak-anak itu juga harus terus didoktrin, harus terus ditanamkan sifat-sifat positif tadi. Nah, harapannya mudah-mudahan tidak hanya di sini, tidak hanya di lingkungan Madrasah Aliyah, di tempat-tempat lain juga bisa diterapkan, terutama di teman-teman di perguruan tinggi. Kenapa? Karena perguruan tinggi atau mahasiswa kan juga rentan untuk hal-hal seperti itu. Bahkan bisa tawuran, bisa ini gara-gara hal-hal sepele. Berbeda prinsip, berbeda pendapat, itu bisa menyebabkan konflik berkepanjangan. Nah, jadi sejak siswa baik SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, tugas kita semua untuk saling mengingatkan kita ini sudah berbeda nih, mau nggak mau kita berbeda bahasa, kita punya bahasa Indonesia untuk disatukan. Berbeda keyakinan, kita yakin tapi sama-sama Tuhannya satu, misalnya seperti itu. Dan perbedaan-perbedaan yang lain. Jadi di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat harus sama-sama saling berkolaborasi untuk membangun prinsip-prinsip kesetaraan tadi. Begitu Kak. Wah, banyak sekali ya kita pelajari. Ternyata kita sudah masuk ke segmen terakhir nih Pak, yaitu penutup. Dan dari diskusi kali ini jelas bahwa ternyata pendidikan inklusif dan multikultural
bukan hanya teori, bukan hanya sebatas teori atau regulasi, tapi pengalaman nyata yang menuntut kolaborasi guru, orang tua, sekolah, dan bahkan pemerintah. Kepada Mita, untuk pertanyaan terakhir, dipersilahkan. Baik, sebelum menutup nih Pak, boleh Bapak membagikan 3 tips praktis untuk guru-guru lain agar bisa menanamkan pendidikan inklusif dan multikultural di kelas. Oke, terima kasih. Jadi kalau berbagi 3 prinsip tadi, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi juga untuk teman-teman di pendidikan atau guru-guru tadi katanya ya. Pertama, tentu kita harus ada kesadaran. Kita harus berkesadaran bahwa kita ini berbeda dari segala sisi. Jadi ketika kita sudah berbeda, apakah kita saling cuek, tidak peduli, atau sebaliknya kita saling mempererat persatuan, saling bekerja sama, saling berkolaborasi. Jadi kalau kita sudah sadar tentang itu, apapun konsepnya, apapun aktivitasnya, apapun masalahnya, itu bisa diselesaikan dengan baik, seperti itu. Kemudian kita harus menjadi pendidik atau guru yang menanamkan prinsip kesetaraan di dalam pembelajaran, di dalam diskusi-diskusi kecil misalnya di ruang guru atau dengan siswa misalnya duduk-duduk, kalau di tempat kami kan ada semacam gazebo misalnya gitu. Duduk-duduk, ngobrol-ngobrol ringan, bercanda-bercanda, tapi di situ juga kita selipkan konsep-konsep tentang menghargai perbedaan, konsep-konsep tentang kesetaraan dan lain-lain. Nah, yang ketiga tadi jelas kita harus menjadi suri tauladan dan mewujudkannya melalui aksi nyata. Kalau kita sudah menjadi role model anak-anak nih, siswa, oh guru itu ternyata walaupun dia dari suku yang lain misalnya, atau dari latar belakang daerah yang lain, itu sangat-sangat menjunjung tinggi persatuan, menjunjung tinggi kesetaraan dengan teman-temannya yang lain, guru-guru yang lain nih, gitu. Nah, apalagi saya nih sebagai siswa, gitu. Guru-guru itu harus menjadi suri tauladan. Kalau zaman sekarang harus menjadi idolanya anak-anak sudah. Gitu, di dalam prinsip kesetaraan itu. Kalau misalnya gurunya dilihat atau didengar sering membuli satu sama lain, sering mengejek, sering mencela, kan anak-anak siswa secara tidak langsung ikut. Walaupun kita nggak pernah memerintahkan mereka untuk itu. Karena kan sampai saat ini guru masih menjadi contoh untuk siswa itu. Lalu mewujudkannya tadi melalui aksi-aksi nyata, baik itu di luar sekolah maupun di dalam lingkungan sekolah. Seperti itu sih 3 tips yang mudah-mudahan bisa diterapkan, bisa diimplementasikan di tempat lain, termasuk oleh teman-teman sebagai agen perubahan di kampusnya dan di tempat kami itu makin diperkuat, seperti itu. Wah, terima kasih Pak. Ini juga bisa menjadi pesan kita sebagai mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris ya Pak, yang akan mungkin insya Allah menjadi guru di masa depan nanti, yang akan menjadi sebuah idola ya mungkin untuk siswa-siswa yang seperti kata Pak Guru. Terima kasih banyak Pak untuk insight dan inspirasi bahkan waktunya. Ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Jadi semoga ya Pak ya, semoga sekolah bisa menjadi miniatur Indonesia yang damai, toleran dan inklusif sampai di masa depan nanti. Terima kasih Pak sekali lagi, dan terima kasih waktunya, kita nggak bisa ngasih apa-apa Terima lagi. kasih. Sukses terus ya. Iya Pak, terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah video kami. Selamat podcast bersama Bapak Rozali Jauhari Alfani, MPD, Guru Bahasa Indonesia MAN 2 Kota Bima, yang alhamdulillah narasumber kita ini bisa memberikan waktu luangnya di hari weekend ya guys, teman-teman. Kita mendatangkan narasumber kita juga jauh di Kota Bima, teman-teman, untuk menjadi narasumber terbaik di video podcast episode kedua ini. Dan kesimpulannya dipersilakan kepada Saskia. Oke. Dari seluruh perbincangan bersama Bapak Rozali Jauhari Alfanani, MPD, kita dapat memahami bahwa pendidikan inklusif dan multikultural bukan sekedar konsep tambahan, melainkan sebuah kebutuhan mendasar dalam pendidikan Indonesia yang sangat beragam. Beliau juga menekankan pentingnya peran guru, orang tua, serta kebijakan sekolah dalam mewujudkan suasana belajar yang benar-benar inklusif.
Tantangan seperti kurangnya sumber daya, fasilitas terbatas, dan kesadaran masyarakat yang belum merata memang masih ada. Namun, semangat untuk terus memperjuangkan pendidikan yang setara masih menjadi kunci utama. Melalui podcast ini, kita belajar bahwa pendidikan inklusif dan multikultural adalah wujud nyata dari Bhinneka Tunggal Ika. Guru harus menjadi agen perubahan, bukan hanya pengajar, tetapi juga teladan dalam menghargai keberagaman, termasuk menjadi idol untuk siswa-siswa nanti. Dengan kerja sama semua pihak, sekolah bisa menjadi ruang aman bagi setiap anak untuk tumbuh, belajar, dan diterima apa adanya. Sekian kesimpulan yang dapat saya ambil dari perbincangan podcast kali ini. Terima kasih telah menonton sampai ujung video. Kami mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Negeri Makassar mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Gen Z berkarakter. Saya Genzi. Kamu Gen Z. Kita semua Gen Z. Gen Z. Bye-bye semua. Happy. Bye-bye. Bye. Have a watch. Semua sama-sama tutup kamera teman-teman. Oke. Tuh agak